Salam pencari solusi dan keadilan. Terima kasih sebelumnya telah menonton channel YouTube saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk perkembangan terbaru di channel saya. Jangan lupa pula notifikasi lonceng. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas terkait pemalsuan surat. Pemalsuan surat diatur dalam pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 263 ayat 1 yang berbunyi, barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat memberikan sesuatu hak, sesuatu perjanjian, atau suatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud dan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, dihukum karena pemalsuan surat dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun. Kemudian pasal 263 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, dengan hukuman serupa itu juga dihukum barang siapa dengan sengaja mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian. Yang diartikan dengan surat dalam pasal ini ialah segala surat baik yang ditulis tangan, dicetak maupun diketik, kalau dulu memakai mesin tik, dan lain-lainnya. Surat yang dipalsu itu harus surat-surat yang sebagai berikut. Yang pertama, dapat menerbitkan suatu hak, misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan surat-surat lainnya. Dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan lain-lainnya. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang, misalnya kwitansi atau surat lainnya, kwitansi, bond, atau surat-surat yang boleh dipergunakan sebagai surat keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa, misalnya surat tanda kelahiran atau akte kelahiran, akta nikah, kutipan akta perkawinan, buku tabungan, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan banyak lagi. Kemudian perbuatan yang diancam hukuman di sini ialah membuat surat palsu atau memalsukan surat. Membuat surat palsu sama dengan membuat yang isinya bukan semestinya atau tidak benar, atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan surat itu tidak benar. Pegawai polisi membuat proses verbal yang berisi suatu cerita yang tidak benar dari orang yang menerangkan kepadanya, itu tidak masuk pengertian membuat proses verbal palsu. Ia membuat proses verbal palsu apabila pegawai polisi itu menuliskan proses verbalnya lain daripada yang diceritakan kepada orang tersebut. Pemalsu surat sama dengan mengubah surat demikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli, atau surat itu menjadi lain daripada yang asli. Adapun caranya bermacam-macam, tidak senantiasa perlu bahwa surat itu diganti dengan yang lain. Dapat pula dilakukan dengan menerangkan, menambah, atau merubah sesuatu dari surat itu. Memalsu tanda tangan masuk pengertian memalsu surat dalam pasal ini.
Demikian pula menempelkan suatu foto orang lain daripada pemegang yang berhak dalam suatu surat ijazah sekolah, ijazah mengemudi harus dipandang sebagai sesuatu pemalsuan. Supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu. Jadi pemalsuan surat untuk kepentingan pelajaran, penyelidikan, atau percobaan laboratorium tidak dapat dikenakan pasal ini. Penggunaannya itu harus dapat mendatangkan kerugian. Dapat maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada. Baru kemungkinan saja adanya kerugian itu sudah cukup. Yang diartikan dengan kerugian dan tidak saja hanya meliputi kerugian material, akan tetapi juga kerugian. Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja memalsukan surat ayat 1, tetapi juga sengaja mempergunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dapat dihukum. Sudah dianggap sebagai mempergunakan apabila misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut, atau menyerahkan surat itu di tempat di mana surat tersebut harus dibutuhkan. Dalam hal ini, menggunakan surat palsu ini pun pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Demikian pula perbuatan itu dapat mendatangkan kerugian. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terkait pasal 263 ini saya kutip dalam buku R. Susilo tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apabila ada hal-hal yang mau dikonsultasikan, silakan hubungi saya. Salam pencari solusi dan keadilan.